pengeroyokan, kemudian pembakaran rumah dan pembakaran sepeda motor, dan juga pengrusakan rumah. Adapun perkara-perkara tersebut dilaporkan sebanyak 5 laporan polisi dengan 4 korban. Yang korban pertama adalah Pak Bardansyah Daulay. Yang bersangkutan korban pengeroyokan dan kemudian pembakaran rumah. Yang kedua korbannya atas nama Asrul Pane, ini korban pengeroyokan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Sofyan Tanjung, korban pembakaran sepeda motor. Yang terakhir Bapak Baitang Martua adalah korban pengrusakan rumah. Dari beberapa kasus yang dilaporkan ini, sebagian besar sudah terungkap. Dari 5 LP yang dilaporkan, 4 LP terungkap, namun untuk yang 1 LP, para tersangka sudah teridentifikasi. Dari 5 LP ini kebetulan yang bisa tertangkap, yang sudah tertangkap adalah sebanyak 7 orang. Seperti yang kita saksikan, rekan-rekan saksikan sama-sama ada di hadapan rekan-rekan sekalian. Untuk kasus pengeroyokan terhadap Bapak Bardansyah Daulay sebanyak 8 orang, namun yang tertangkap baru 3 orang. 3 orang ini yang belakang, posisinya yang belakang. Coba angkat tangan dulu yang 3 orang. Angkat tangan ya. Itu kasus pengeroyokan terhadap Bapak Bardansyah Daulay dan Bapak Hasrul Pane. Coba angkat tangan lagi. Nah, inilah. Yang 5 masih belum tertangkap, ada 8 orang. Kemudian berkaitan kasus pembakaran terhadap rumah Bapak Bardansyah Daulay, ini ada 4 orang, namun 2 orang yang baru tertangkap. Mana yang pembakaran? Angkat tangan. Ya, ini perannya adalah menyuruh membeli bensin, dan yang satunya lagi membeli bensinnya. Nah, untuk yang membakar masih belum tertangkap. Kemudian untuk pembakaran sepeda motor ini masih belum tertangkap. Ada 3 orang, yang sudah teridentifikasi namun belum tertangkap terhadap pembakaran sepeda motor. Tetap akan kita cari pelakunya. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan, pelaku pengeroyokan juga terhadap korban Asrul Pane. Tadi yang 3 orang di belakang itu termasuk orangnya. Yang terakhir adalah pengrusakan rumah. Pelapornya tadi Bapak Baitang Martua. Nah, pelakunya ini ada 2 orang. Coba angkat tangan yang 2 orang. Nah, ini melakukan pelemparan rumah dengan menggunakan batu. Ya. Jadi itu rekan-rekan, ada 5 perkara yang dilaporkan. Dari 5 tersebut 4 perkara sudah terungkap. Ya, terungkap artinya sudah tertangkap pelakunya. Meskipun belum semua pelaku yang tertangkap. Nah, kemudian dari mereka ini 7 orang tertangkap. Yang positif narkoba ini ada 5 orang. Coba angkat tangan yang positif narkoba. Angkat tangan. Ah, ya, ini positif narkoba Pak, 5 orang. Ya, ada yang pakai sabu, ada yang pakai ganja. Ya, turun. Ada yang pakai sabu, ada yang pakai ganja. Sehingga bisa kita lihat kemarin perilaku di kejadian di tempat tersebut, ya, sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat di sana, ya, mulai dari memprovokasi dan melakukan tindak pidana. Nah, ini mereka begitu tertangkap dites menggunakan alat uji tes narkoba, ternyata positif sabu dan positif ganja. Ya, untuk itu kami juga
akan terus juga berkaitan dengan narkoba ini akan kami dalami masalah penyalahgunaan narkoba di kampung atau di desa tersebut. Itu penjelasan dari saya. Untuk barang bukti Bapak sudah bisa lihat sendiri. Ini sepeda motor yang dibakar, meskipun korban pelaku belum tertangkap namun sudah teridentifikasi. Lain-lain masalah ini bensin, mungkin Pak Wata bisa diangkat juga. Ini menggunakan botol aqua ini untuk beli bensinnya. Ini juga sama Pak, pakai botol ini kemudian dilempar. Ini alat tes narkobanya, diangkat Pak Wakil silakan. Tes urin ya, yang membuktikan bahwa mereka dari ke-7 orang ini 5 orang yang positif narkoba. Ini bukti pembakaran. Nah, dan itu yang sebelah kiri adalah senjata senapan angin maupun senjata tajam yang ditemukan pada saat tadi malam dilakukan penggerebekan. Saya kira itu informasi dari saya untuk perkembangan terhadap kasus yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola, tepatnya di Kelurahan Pintu Padang, karena perkelahian antar warga antara Desa Benteng Huraba dengan Kelurahan Pintu Padang. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan pers, kami silakan. Bagaimana dengan kondisi terakhir sekarang Pak, dan apakah sudah dilakukan mediasi antara desa Pak? Untuk kondisi terakhir, alhamdulillah, mungkin rekan-rekan wartawan juga monitor, ya, alhamdulillah sudah kondusif Pak. Dari pertama kejadian, langsung pada malam itu kita lakukan mediasi, dihadiri oleh tokoh masyarakat yang berada di kedua belah pihak, baik Desa Benteng Huraba maupun Kelurahan Pintu Padang. Tokoh masyarakat hadir, yang intinya di situ tidak berkelanjutan untuk adanya tawuran lagi di tempat tersebut.